Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Frosidi dengan NIM 205231084. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Perjanjian Giyanti yang membelah Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa Islam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti tersendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti di dalam ejaan Jawa. Perjanjian Giyanti tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki oleh Kasunan Surakarta harus dibagi dua atau sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Pembagian kekuasaan terbesar di Jawa ini telah membawa kesedihan tersendiri bagi rakyat Jawa. Sementara Belanda mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian tersebut dan kekuasaannya semakin kuat di tanah Jawa. Kekuasaan VOC dan berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Dengan kata lain, perjanjian ini sebagaimana taktik Belanda lainnya adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah isi perjanjian Giyanti. Sejarah perjanjian Giyanti pada dasarnya membagi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua. Pada tanggal 23 September 1754, tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan setengah wilayah dari Jawa. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan juga surat persetujuan dari Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Kericuan setelah perjanjian Giyanti. Terjadinya sejarah perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok dari Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas. Namun, kurang lebih sepertinya disebabkan oleh karena perselisihan mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. Pada waktu itu, VOC kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang isinya adalah membagi tanah Jawa. Isinya Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari. Di tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Sandford Raffles dari Inggris, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran
menjadi situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Paku Alaman ditabiskan menjadi daerah istimewa dan sekarang dikenalnya sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya tentang pembahasan perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.